Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustadzah akan tambahkan sedikit ya tentang yang akan kita pelajari. Itu Ustadzah akan loncat satu bab ya. Jadi tidak dari awal. Di bab 1 itu kan ada pola bilangan. Itu kan materinya agak lumayan menantang ya, atau agak lebih rumit ya. Jadi Ustadzah ambilkan dulu di bab keduanya, yaitu tentang sistem koordinat. Sistem koordinat ini waktu SD kalian mungkin sudah mengenal ya. Dalam sistem koordinat itu pasti pertama yang kalian terlintas adalah ada suatu garis bilangan ya, kemudian ada sumbu X itu yang mendatar, dan ada sumbu Y itu yang ke atas ya. Kemudian ada juga untuk mendatar, tapi di sebelah kiri itu ada tanda yang negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, ini merupakan negatif X. Kemudian untuk yang ke bawah ini adalah negatif Y ya, negatif Y, apaan ini Y-nya besar. Sudah ingat lagi ya untuk penempatan sumbu X, sumbu Y, X negatif dan Y negatif. Kemudian dalam sistem koordinat ini nanti Ustadzah akan ulang untuk pemanasan sedikit ya, bagaimana cara menempatkan titik-titik pada sumbu X dan sumbu Y. Misalkan Ustadzah akan tarik garis di sumbu X dan di sumbu Y. Di sini misalkan ada titik A. Titik A dari sumbu X itu dari sini ya, 3. Kemudian di sumbu Y-nya itu adalah 4. Sehingga untuk menamakan titik A di sini adalah kita penamaannya dari sumbu X dulu. Sumbu X di sini ada berapa satuan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di sini 3, ke atas atau ke sumbu Y-nya ada berapa? Ini dari 0 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis di sini 4. Sehingga untuk titik A itu adalah titiknya berada di 3,4. Karena 3-nya itu dari X, 4-nya dari Y. Ini adalah untuk menamakan titik A. Kita lanjut lagi. Kalau misalkan Ustadzah ambil lagi suatu titik, bebas ya. Misalkan di sini ada titik B. B ini posisinya di sini ya. Dan di sini. Ini semuanya berada di negatif semuanya ya, negatif X dan negatif Y. Berarti B-nya tetap kita acuannya ini ya, X, Y. X-nya berapa? Berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Negatif 4, untuk Y-nya berapa? 1, 2. Negatif 2. Ini sama juga berasal dari negatif X dan negatif Y. Dari sini bisa dipahami?
Nanti Ustadzah kasih latihan soal ya untuk lebih bisa memahami, menempatkan suatu titik pada sistem koordinat. Oke. Kemudian dalam sistem koordinat ini ada yang namanya kuadran ya. Dan yang namanya kuadran. Ada 4 kuadran. Kuadran 1 adalah yang semuanya itu bernilai positif. Di X-nya positif dan Y-nya positif. Sehingga posisi di kuadran 1 adalah di wilayah sini ya. Kuadran 1. Ustadzah tulis KW aja ya. KW 1. Ini semuanya positif, nanti X-nya positif, Y-nya juga positif. Kemudian kuadran 2, ini sudah tuliskan di sini, lanjutkan. Untuk X positif dan Y positif. Kemudian ada juga kuadran 2. Kuadran 2 di mana posisinya? Di sini. Wilayah ini adalah Ustadzah tulis wilayah kuadran 2. Berarti untuk wilayah kuadran 2 ini adalah X-nya negatif. Ustadzah tulis untuk X negatif dan Y-nya bernilai positif. Di sini belum dicontohin ya. Oke, Ustadzah contohin satu. Di sini misalkan Ustadzah ambil titik ya, C. Titik C di sini. Titik C di sini berarti koordinatnya berapa? Sama dengan yang lainnya, yaitu X, Y. Ini X, Y. Kalau di sini X, Y-nya berarti berapa X-nya? X-nya yang ke kiri ya. Kita hitung berapa satuan? 1, 2 atau negatif 2. Koma, Y-nya berapa ke atas? 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi untuk titik C di sini adalah masuk di kuadran yang kedua. Oke, diingat-ingat ya. Untuk kuadran 1 berarti ada di wilayah semuanya di sini. Untuk X-nya positif dan Y-nya juga positif. Untuk kuadran 2 itu X-nya negatif, X negatif di sini ya, di sini karena wilayah di sini, dan Y-nya itu yang positif. Wilayahnya di sini, contohnya adalah titik C. Titik C di sini adalah masuk di kuadran kedua. Selanjutnya, kuadran yang ketiga adalah kuadran ketiga di sini. Kalian lihat semuanya. Di sini itu untuk X-nya bernilai negatif. Kita tulis untuk X negatif dan Y-nya di sini juga yang ke bawah. Ke bawah berarti Y-nya negatif. Sehingga contohnya untuk yang kuadran 3 di mana? Di titik B ini ya. Titik B berapa? Negatif 4, negatif 2. Semuanya adalah negatif. Ini bisa cepat dihafal ya, karena yang negatif semuanya berarti berada di kuadran 3. Yang nilainya positif semua, X-nya positif, Y-nya positif, ada di kuadran ke-1. Kemudian yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4 posisinya di mana? Nah, di sini, di wilayah di sini. Sudah tulis ya. Afan yang di sini belum ditulis. Ini kuadran 3. Di sini adalah kuadran 4. Oke, Ustadzah ambil contohnya, bebas aja ya. Di sini misalkan kita tarik di sini. Oke, sama. Misalkan di sini udah ada A, B, C, ini titik D ya.
titik D di sini berarti untuk menuliskan berada di titik apa aja sama, masih menggunakan X yang di depan, Y-nya yang di belakang. X-nya di sini bernilai apa? Positif. Positif. Untuk Y-nya ke sini. Y-nya berarti yang bernilai negatif. Kita tulis untuk X, sumbu X adalah sumbu yang mendatar, itu berapa? Berapa satuan? Kita hitung 1, dari sini ya boleh. 1, 2, 3, 4, 5. X-nya berarti 5 satuan. Y-nya berapa? Dari 0 ya, kita hitung lagi. 1, 2, 3. Berapa di sini? Negatif 3. Sehingga titik D itu terletak di 5,-3. Kemudian titik D ini berada di kuadran keempat ya. Jadi wilayah di sini adalah masuk di kuadran keempat. Kita bisa tulis di sini untuk kuadran keempat berarti untuk X-nya bernilai positif dan Y-nya negatif. Oke. Nanti apabila kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini ya. Jadi bisa buat bahan belajar kalian. Untuk ini untuk pengenalan atau awal di sistem koordinat Ustadzah cukupkan sampai kuadran dulu ya. Nanti apabila ada video tambahan atau informasi tambahan Ustadzah akan share lagi di grup kelas. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.